Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz Ridwan Wassalatu sendiri. wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Amin. kembali kita Amin. masuk dalam pengajian Majelis Kamisan Mutiara Al-Kahfi. Berikut ini kita masuk ke ayat yang ke-83, insyaallah sampai ayat 92. Ayat ini berbicara tentang seorang tokoh yang juga ditanyakan oleh orang-orang kepada Nabi pada saat itu, yaitu tentang Zulkarnain. Ada beberapa penjelasan nanti tentang Zulkarnain ini, siapa sesungguhnya orang ini dan apa maksud dan hubungannya. Al-Quran bercerita tentang Zulkarnain dalam surat Al-Kahfi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'an Dzilqarnain qul sa'atslu 'alaikum minhu dzikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atsba'a sababa. Mereka bertanya kepadamu tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan menyampaikan kepada kamu sebagian dari beritanya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan untuknya di muka bumi, dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebab segala sesuatu, maka dia pun menempuh suatu jalan. Dalam beberapa penjelasan ulama tentang hubungan ayat-ayat ini, kelompok ayat tentang Zulkarnain dengan ayat-ayat sebelumnya, khususnya tentang kisah perjalanan Nabi Musa bersama Khidir yang sudah kita bahas sebelum ini, bahwa kisah Nabi Musa bersama Khidir itu adalah kisah perjalanan tentang menuntut ilmu, sedangkan kisah Zulkarnain ini adalah perjalanan melakukan jihad, ya, melakukan sesuatu untuk kebaikan. Nah, kisah pertama yaitu tentang menuntut ilmu itu lebih didahulukan karena tingginya derajat ilmu, karena dengan ilmulah kita bisa meraih segala kebahagiaan serta syarat dari segala persoalan. Jadi mengapa kemudian Allah bercerita dalam kali ini tentang Zulkarnain dan mendahulukannya dari kisah Nabi Musa dan Khidir? Karena Nabi Musa Khidir itu berkaitan dengan ilmu, sedangkan Zulkarnain ini adalah tentang sebuah sikap dan tindakan yang untuk melakukan sesuatu demi kebaikan orang lain. Jadi sudah sikap tindakan prakteknya gitu ya. Makanya hubungan antara kedua kelompok ayat itu adalah dari sisi ilmu dan pelaksanaan ilmu, ya. Nah, kemudian dikatakan dalam terjemahannya itu bahwa mereka orang-orang kafir Makkah itu bertanya kepadamu, kepada Nabi Muhammad, ya, tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan menyampaikan kepada kamu sebagian dari beritanya, yaitu tentang Zulkarnain sebagai pelajaran. Nah, sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan untuknya di muka bumi, dan kami telah menganugerahkannya segala sebab sesuatu. Segala sebab sesuatu yang dimaksud di sini adalah segala yang dibutuhkannya, ya, segala yang dibutuhkan oleh Zulkarnain untuk mencapai apa yang dikehendakinya itu dianugerahkan oleh Allah. Dan ternyata yang dikehendaki oleh Zulkarnain itu adalah
untuk memperluas kekuasaannya. Maka dia pun menempuh suatu jalan. Artinya melakukan perjalanan. Nah, dia menempuh perjalanan menuju belahan bumi ya dari mulai sebelah barat dengan menggunakan cara dari barat ke timur dengan menggunakan cara dan sarana untuk mencapai kesuksesan yang telah dijanjikan Allah kepadanya. Jamaah sekalian, ayat ini tidak menjelaskan ya kepada kita siapa Zulkarnain. Ya, tidak disebutkan siapa orang tuanya, dari mana asal usulnya dan sebagainya. Ya, tapi bukan hanya karena begitulah kebiasaan Al-Qur'an. Biasanya dalam beberapa kisah-kisah kita tahu Al-Qur'an tidak begitu jelas menyebutkan kalau bicara tentang tokoh, tentang siapa tokoh itu, ya. Itu sudah kebiasaan Al-Qur'an. Nah, kali ini juga kita lihat dalam kisah Zulkarnain ini juga begitu, ya, tidak disebutkan siapa, tapi juga karena yang ditanyakan kenapa tidak disinggung dan dijelaskan siapa Zulkarnain ini, juga karena yang ditanyakan adalah tentang ceritanya, ya, tentang keadaannya atau ihwalnya lah, hal keadaannya begitu ya, bukan namanya. Jadi kalau dalam ayat itu dikatakan wa yas'alunaka 'anil qarnain, mereka bertanya kepadamu tentang Zulkarnain, itu maksudnya bukan menanyakan orangnya, tapi menanyakan bagaimana cerita tentang Zulkarnain. Nah, eh, itulah yang yang menyebabkan bahwa Al-Qur'an tidak menjelaskan siapa itu Zulkarnain. Nah, secara harfiah Zulkarnain itu artinya pemilik dua tanduk. Qarnun itu tanduk. Jadi Qarnani atau Qarnaini itu artinya dua tanduk. Jadi Zulkarnaini itu artinya pemilik dua tanduk. Nah, ada beberapa penjelasan mengapa dia dikatakan sebagai pemilik dua tanduk. Ya, beberapa alasan tentang itu, diantaranya karena rambutnya disisir dan digulung sedemikian rupa seperti tanduk gitu. Jadi kita bisa bayangkan itu rambutnya dua barangkali ditumpuk kiri kanan, nah seperti tanduk. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa disebut dengan Zulkarnain karena dia memakai perisai kepala yang terbuat dari tembaga menyerupai tanduk. Nah, itu seperti orang-orang tentara-tentara zaman dulu kita lihat dia ada perisai kepala seperti helm, lalu ada tanduk di kepalanya, ya. Nah, itu juga penyebab salah satu alasan. Kemudian ada juga yang menjelaskan alasannya adalah bahwa dia mencetak uang logam dengan menggambar berbentuk dua tanduk yang melambangkan dirinya serupa dengan dewa Amon, ya, yang dipertuhankan oleh orang-orang Mesir dahulu. Jadi ini salah alasan yang ketiga. Kemudian ada juga yang menyebutkan alasannya disebut sebagai pemilik dua tanduk atau Zulkarnain itu adalah karena dia mencapai wilayah yang dinamai sebagai dua tanduk matahari. Jadi ini beberapa penjelasan mengapa disebut sebagai Zulkarnain. Nah, jadi ada beberapa penjelasan tentang itu dan penjelasan alasan kenapa dia disebut sebagai dengan gelar Zulkarnain. Nah, tentang siapa Zulkarnain itu sebenarnya itu juga menjadi perdebatan para ulama, ya. Ada beberapa pendapat ulama tentang siapa itu Zulkarnain. Ya, ada yang berpendapat bahwa Zulkarnain itu adalah Alexander the Great atau Alexander yang Agung, ya, seorang pemimpin atau raja dari Makedonia. Nah, dia hidup berkuasa pada tahun 336 sampai 323 sebelum Masehi. Nah, kemudian ada juga yang berpendapat dia adalah seorang penguasa dari Himyar. Himyar itu nama dahulu dari Yaman, ya, daerah Yaman.
Karena alasannya karena dulu ya penguasa-penguasa Yaman biasa menggunakan kata Zu ya di awal nama mereka, seperti Zu Nuwas atau Zu Yazin ya dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa pandangan ya. Ada juga yang menyebutkan bahwa konon namanya sendiri, nama Zulkarnain itu adalah Abu Bakar bin Afrikisi. Ya, dia berangkat dengan pasukannya menelusuri Mediterania, ya Laut Tengah, melampaui Tunis dan Maroko, lalu membangun kota di Tunis dan menamai kota itu dengan namanya, yaitu Afrikiyah. Ya, sehingga seluruh wilayah di benua itu dinamakan dengan wilayah Afrika hingga kini. Ya, jadi ada berbagai pandangan tentang tokoh ini. Bahkan ada juga yang menyebutkan bahwa dia dinamai Zulkarnain ya karena dia bukan dinamai Zulkarnain, bahwa ada lagi yang mengatakan ya, riwayat lain mengatakan Zulkarnain itu adalah dia itu sebetulnya adalah bernama Kores ya. Kores itu adalah pendiri Imperium Persia ya, pendiri Imperium Persia yang hidup pada tahun 560 sampai 539 sebelum Masehi. Ya, masa pemerintahannya itu. Nah, tokoh ini dikenal saleh juga ya dan bijaksana. Ya, antara lain karena dari izin yang diberikannya kepada orang-orang Yahudi untuk kembali ke Yerusalem ya. Sedangkan perjalanan itu dia kemudian berjalan ke arah timur, di sana dia menaklukkan Mesir ya dan Yunani, terus kemudian melakukan perjalanan ke barat untuk menyerang Lydia dan menaklukkannya. Itu bisa kita baca dalam dalam sumber-sumber sejarah yang ditulis berdasarkan perjanjian lama dan perjanjian lama ya. Jadi banyaklah pandangan-pandangan tentang siapa sebetulnya Zulkarnain itu. Nah, tetapi yang populer adalah bahwa mengatakan Zulkarnain itu adalah Alexander yang Agung atau Alexander the Great. Nah, jadi ini pendapat yang paling populer itu. Bahkan ada juga seorang ahli tafsir yang mengatakan bahwa Zulkarnain itu adalah salah satu dari raja Cina, yaitu yang bernama Qin Shi Huang. Ya, itu menurut seorang ulama tafsir yang bernama Tahir bin Asyur. Ya, nah nanti kita jelaskan apa alasannya. Tetapi yang paling populer di sini adalah pendapat yang mengatakan Alexander the Great itulah yang dimaksud dengan Zulkarnain. Walaupun tidak valid ya. Kenapa tidak valid? Karena Alexander ini orangnya tidak taat kepada Allah, tidak beriman, bahkan penyembah berhala. Sedangkan Al-Quran dalam ayat-ayat tentang Zulkarnain ini menggambarkan Zulkarnain itu adalah pemimpin yang salih, pemimpin yang adil, dan pemimpin yang taat kepada Allah. Jadi bertentanganlah pandangan ini, sehingga tidak mungkin apa yang dimaksud dengan Zulkarnain itu adalah Alexander the Great itu. Kemudian tadi disinggung bahwa menurut salah seorang ulama tafsir yang bernama Tahir Ibnu Asyur, bahwa Zulkarnain itu adalah salah satu penguasa Cina yang hidup pada saat itu yang bernama Qin Shi Huang ya. Nah, alasannya, ini ada beberapa alasan yang bisa dikemukakan di sini, bahwa kata Tahir Asyur, alasan mengapa dia mengatakan bahwa Zulkarnain itu adalah salah satu dari pemimpin di Cina atau raja di Cina itu, yang pertama bahwa penduduk Cina itu sejak dulu dikenal mahir bersiasat. Ya, kemudian raja-raja mereka itu memang banyak yang kita tahu adil dan bijaksana. Lalu salah satu ciri mereka itu memanjangkan rambut dan mengikatnya dua bagian. Ya, kita lihat ada kepang dua gitu. Nah, kemudian di wilayah Cina dan Mongolia
terdapat tembok yang sangat besar dan tidak ada tandingannya. Itu yang kita kenal dengan tembok Cina, ya, tembok agung atau the Great Wall. Nah, inilah alasan-alasan dari Ibnu Asyur mengatakan bahwa Zulkarnain itu adalah salah seorang dari Raja Cina. Kemudian adanya satu riwayat dari Ummu Habibah, yaitu dari Zainab binti Jahash, ya, bahwa pada suatu malam Nabi keluar rumah, kemudian dia bersabda, sungguh celakalah orang Arab, ya, sungguh celaka orang-orang Arab akibat suatu bencana yang telah dekat datangnya. Hari ini terbuka tembok dinding Dajjal, dinding Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini, sambil meletakkan ujung jari telunjuk beliau ke ujung jari beliau. Artinya sudah mulai terbuka tembok itu yang memisahkan, yang menutup jalan bagi Ya'juj dan Ma'juj, ya. Nanti kita akan ikuti penjelasan cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj ini. Nah, tetapi pendapat ini ditolak lah, ya, ditolak, tidak banyak hal yang tidak masuk akal, ya, dan mengganjal lah, ya, pendapat ini. Kenapa? Karena yang benar bahwa yang membangun tembok itu adalah salah seorang raja Cina tadi yang namanya Qin Shi Huang itu, yang memulai pembangunan sejak tahun 221 sebelum Masehi. Dan benar bahwa tujuannya adalah untuk menghindarkan serangan dari suku-suku liar di balik pegunungan. Nah, tapi tembok itu bukan dia yang menyelesaikannya. Padahal dalam ayat-ayat tentang Zulkarnain disebutkan bahwa yang membangun tembok itu Zulkarnain dan dia bangun sampai selesai. Gitu, ya. Nanti kita ikutin juga cerita itu. Ketika sudah selesai dia katakan bahwa hadza rahmatum mir rabbi, ini adalah rahmat dari Tuhanku, kan itu. Jadi kemudian Qin Shi Huang, ya, raja yang diduga oleh Asyur bahwa dialah sebagai Zulkarnain itu bukanlah penguasa yang baik terhadap rakyatnya. Ya, bahkan dia adalah seorang penguasa yang keras, ya, dan sangat menginginkan berusaha untuk melakukan standarisasi, ya, pemikiran dari masyarakat, ya, baik dalam masalah hukum, perdagangan, dan lain-lain, ya. Bahkan menurut pengikutnya, menurut pandangan pengikut dari Qin Shi Huang ini, manusia itu pada dasarnya jahat, jadi perlu diatur dengan hukum, perlu dikendalikan, dan seterusnya. Jadi sulit untuk menerima pandangan dari Ibnu Asyur ini bahwa Zulkarnain itu adalah salah seorang dari Raja Cina. Ada satu penjelasan dari Ibnu Asyur, ya, mengapa beliau mengatakan bahwa Zulkarnain itu salah seorang raja dari Cina, yaitu ketika mengutip hadis tadi bahwa sudah terbuka tembok Cina itu, tembok dari yang dibangun oleh Zulkarnain, yaitu ketika dia menghubungkan dengan kehancuran kota Baghdad dahulu dalam penguasaan pemerintahan Islam ketika diserang oleh bangsa Mongol, ya. Jadi itu menunjukkan sinyal bahwa yang memang merusak atau yang akan membuat kerusakan itu adalah bangsa Mongol, yang diduga itulah sebagai keturunan atau bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu, ya. Dan dinding yang dimaksud yang dibangun oleh Zulkarnain itu terdapat di wilayah Mongolia, ya, dan Cina yang dibangun oleh Raja Qin Shi Huang tadi. Nah, jadi artinya ketika dijelaskan bahwa Qin Shi Huang itu bukanlah orang yang baik kepada rakyat, bukanlah yang bijaksana, bukanlah yang adil, di situ sudah nampak ketidakselarasan apa yang dijadikan alasan oleh Ibnu Asyur. Lalu kemudian seperti alasan yang tadi dikatakan bahwa tembok itu memang dibangun oleh Qin Shi Huang tapi bukan dia yang menyelesaikannya. Padahal diceritakan dalam dalam Quran, dalam ayat-ayat tentang Zulkarnain, bahwa Zulkarnain yang membangun dan dia pula yang menyelesaikannya. Jadi tidak connect lah, tidak nyambung.
Jadi tidak mungkin itu yang dimaksud dengan Zulkarnain. Nah, tapi Bapak Ibu para jamaah sekalian, bahwa terlepas dari itu semua, memang tujuan Al-Quran itu bukanlah untuk menjelaskan detail sejarahnya, tapi ingin memberikan pelajaran ya dan hikmah kepada kita tentang masalah ini. Jadi apa yang bisa diambil dalam pelajaran ini, dalam kisah Zulkarnain ini. Nah, di situ bisa kita lihat dari kata-kata zikra ya, qul sa'atlu alaikum minhu zikra, bahwa Allah akan membacakan, aku katakanlah kepada Nabi Muhammad, diperintahkan oleh Allah, bacakanlah kepada mereka apa tentang Zulkarnain itu ya. Jadi dalam Al-Qur'an itu dikatakan qul sa'atlu alaikum minhu zikra, aku akan bacakan kepada kalian ihwalnya atau keadaannya sehingga menjadi peringatan dan pelajaran buat kamu. Jadi kata zikra itu ada dua, bisa dimaknai sebagai peringatan atau pelajaran, sehingga maknanya itu aku akan bacakan kepada kalian ihwalnya sehingga menjadi peringatan dan pelajaran buat kamu ya. Kemudian bisa juga difahami sebagai Al-Qur'an, karena nama lain Al-Qur'an itu adalah Az-Zikri ya, Az-Zikru ya, sebagai Az-Zikru itu salah satunya. Maka kalau kita maknai zikran di situ adalah Al-Qur'an, berarti menerjemahkannya itu adalah aku akan membacakan kepada kamu ayat-ayat Al-Qur'an tentang dia ya. Jadi artinya ada dua makna, dan kedua makna ini bisa kita fahami ya, maknanya yaitu sebagai peringatan, karena Al-Qur'an itu sendiri juga sebagai pelajaran dan peringatan. Jadi inilah tujuan Allah menceritakan Zulkarnain ini. Jadi bukan semata-mata menceritakan sejarah seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, tapi lebih dari itu supaya kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah-hikmahnya. Nah, lalu diceritakan bahwa Zulkarnain itu adalah pemimpin yang hebat ya. Kenapa? Karena Allah memantapkan bagi Zulkarnain kekuasaan dengan menganugerahkan kepadanya pengetahuan ya tentang tata cara mengendalikan wilayah, serta mempermudah baginya memperoleh sarana dan prasarana untuk mencapai maksudnya. Jadi Zulkarnain ini adalah pemimpin yang mendapatkan anugerah dari Allah ya, karena kesalihannya sehingga dia mudah untuk mengatur, mudah untuk mencapai target-target dari masa kepemimpinannya. Itu yang digambarkan dalam ayat-ayat tentang Zulkarnain ini. Nah, kemudian setelah digambarkan bagaimana Zulkarnain itu, maka diceritakanlah apa yang dilakukannya, bahwa dia melakukan perjalanan. Disinilah dijelaskan dalam ayat 86 sampai 89. Pertama perjalanannya adalah menuju ke wilayah barat ya. Hatta idza balagha maghriba syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin wa wajada indaha qauma. Qulna ya dzal qarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu summa yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Wa amma man amana wa amila salihah falahu jazaanil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra summa atsba'a sababa. Artinya hingga apabila telah sampai ke tempat terbenamnya ya, terhadap terbenamnya matahari, dia menemukannya terbenam di dalam mata air yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ suatu kaum. Kami berfirman, hai Zulkarnain, engkau boleh menyiksa atau berbuat kebaikan terhadap mereka. Dia, maksudnya Zulkarnain, menjawab terkait orang yang berbuat aniaya, ya, siapa yang membuat aniaya, maka kami kelak akan menyiksanya. Kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya, lalu dia mengazabnya dengan azab yang sangat besar. Terkait orang yang beriman dan beramal saleh, maka ia layak mendapat ganjaran terbaik, dan kami titahkan untuknya perintah kami yang mudah. Kemudian dia pun menempuh suatu jalan. Jadi di sini digambarkan Zulkarnain melakukan perjalanan ke tempat terbenamnya matahari. Ya, di mana itu nanti kita jelaskan. Tapi yang dilihat di sini bahwa
Zulkarnain diberikan pilihan oleh Allah apa yang dilakukannya, apa yang akan dilakukannya terhadap kaum yang ditemuinya itu. Jadi di situ dia memilih kalau yang beriman, beramal saleh, maka berikanlah dia balasan terbaik. Kalau yang tidak beriman ya dan berbuat zalim, maka dia akan mendapatkan siksa di dunia dan nanti akan lebih berat lagi di akhirat. Jadi itu gambaran kemuliaan bagi Zulkarnain ketika dia diberikan kesempatan untuk memilih itu ya. Jadi sebuah sikap yang baik tentu saja, sebuah anugerah bagi dia karena dia mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada beberapa penjelasan ya terutama tentang daerah yang dimaksud dengan tempat tenggelamnya matahari tadi. Ada satu penelitian yang dilakukan oleh pakar dari Mesir yang dikutip oleh Quraish Shihab ya dalam tafsirnya. Peneliti itu bernama Dr. Anwar Kudri. Ya, beliau selama 10 tahun lah berdasarkan informasi dari sejarah dan geografi disimpulkan bahwa perjalanan Zulkarnain ke barat itu di mana dia menemukan matahari tenggelam atau terbenam ke dalam laut yang berlumpur hitam itu adalah kawasan hulu sungai Amazon di Brasilia di Samudra Atlantik. Jadi kalau berdasarkan penelitian ini maka yang pertama didatangi oleh Zulkarnain itu adalah daerah hulu Amazon ini. Ya, kawasan ini merupakan titik silang Katulistiwa ya kalau kita ikuti penjelasannya. Garis lurus 50 sebelah barat ya 50 derajat ya. Jaraknya antara tempat itu dan Makkah sejauh 90 derajat garis lurus atau 6 jam tepat. Nah, jadi air sungai Amazon mengalir secara umum dari barat ke timur pada suatu dataran rendah. Anak-anak sungainya mengalirkan jumlah yang sangat banyak atau yang sangat besar dari lumpur hitam dan tanah liat. Jadi ini berdasarkan penelitian. Ya, artinya silakan saja kalau ada penelitian yang lain tentang itu tidak ada masalah. Ya, sejauh didukung oleh bukti-bukti dan bisa ditafsirkan berbagai persepsi, ya itu tidak ada masalah. Karena memang di dalam Quran sendiri tidak dijelaskan daerah Maghribah Syams itu sendiri, tempat tenggelamnya matahari itu di daerah mana. Jadi itu menunjukkan kebebasan kita, dia tidak ada paksaan untuk memahami dari segi apapun selama masih didukung oleh bukti-bukti lah ya, bukti-bukti baik bukti-bukti tertulis maupun empiris semua itu bisa diterima ya, termasuk yang dilakukan oleh pakar Anwar Kudri ini ya, bahwa yang dimaksud tempat tenggelam itu adalah kawasan hulu sungai Amazon. Nah, kemudian di dalam ayat itu juga bahwa dikatakan kulna ya Zulkarnain ya, kata kulna artinya itu kami berfirman ya Zulkarnain, wahai Zulkarnain, itu bukan berarti wahyu ya, tapi itu hanyalah berupa ilham. Artinya Zulkarnain itu bukan nabi yang mendapat wahyu. Zulkarnain itu adalah seorang yang salih dan dia bisa saja diberikan ilham oleh Allah untuk melakukan sesuatu. Nah, ilham itu diberikan Allah untuk memilih ya apakah menghukum kaum yang ditemuinya itu atau memberikan kebaikan. Dan setelah dia selesai dalam misi dakwahnya ya, maka dia pun melanjutkan ke arah timur ya, dari barat tadi dia ke timur. Itulah yang akan dijelaskan dalam ayat berikutnya. Perjalanan ke timur yaitu 92 dan 9 ayat 90 dan 92. Hatta idza balagha matli asy-syamsi wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra summa atba'a sababa. Artinya hingga apabila telah sampai ke tempat matahari terbit, dia mendapati matahari itu terbit di atas suatu kaum yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu. Demikianlah ilmu kami itu sungguh meliputi segala sesuatu ya yang ada padanya. Kemudian dia pun menempuh suatu jalan. Nah, di sini dikatakan bahwa setelah dia selesai di
di barat, dia kemudian pergi menuju ke timur tempat matahari terbit. Nah, ini juga menjadi perbedaan pendapat yang dimaksud dengan tempat matahari terbit itu sendiri di mana, ya. Kembali kepada penelitian yang dilakukan oleh Anwar Qudri tadi, ya, seperti yang dikutip oleh oleh Quraisy Shihab dari kitab Zukhrafiyatul A'lam, ya, karya Muhammad Ghallab. Di situ dikatakan bahwa yang dimaksud tempat terbit di sini adalah suatu kawasan yang dihuni segolongan umat yang tidak terlindungi oleh cahaya matahari. Menurut Anwar Qudri, yang peneliti yang tadi disebutkan, daerah itu adalah Halmahera, ya, di Maluku, Indonesia malah. Ya, ini juga menarik kan. Jarang-jarang kita tahu ada daerah Indonesia dalam Quran gitu ya. Rupanya di sini salah satu penelitian menyebutkan Matli' Asy-Syams, tempat terbit yang didatangi oleh Zulkarnain itu justru disebutkan daerah Halmahera, ya, di daerah Maluku, ya, daerah Indonesia kita. Nah, daerah itu dulunya adalah hutan belantara, ya, sehingga perumahan tidak dapat dibangun di kawasan ini, dan itulah yang dimaksud oleh ayat tadi, bahwa kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari. Artinya mereka itu tidak terlindung dari cahaya matahari. Kenapa? Karena boleh jadi tidak ada bangunan, ya, tidak ada bangunan yang di situ. Kemudian bisa juga mereka itu orang yang tidak berpakaian. Jadi seperti digambarkan oleh Syekh Nawawi Banten, ya, dalam tafsir Murah Labid, ya, maksud kami tidak menjadikan mereka pakaian itu adalah sesuatu yang melindungi dari cahaya matahari, artinya mereka tidak berpakaian gitu. Jadi saat matahari terbit, mereka memasuki lereng-lereng atau berendam di pantai. Saat siang datang, barulah mereka keluar mencari kehidupan. Jadi itu menjelaskan tentang bahwa kaum itu, mereka itu adalah tidak memiliki pelindung, ya, tidak terlindungi dari cahaya matahari karena mereka tidak berpakaian, ya, atau tidak memiliki tempat tinggal. Nah, kemudian ayat itu juga menyebutkan kadzalika waqad ahatna bima ladaihi khubra, bahwa demikianlah sesungguhnya ilmu kami telah meliputi apa yang ada pada Zulkarnain. Itu mengindikasikan bahwa Allah selalu membimbing Zulkarnain dalam langkah-langkahnya. Karena apa? Karena dikatakan bahwa ilmu Allah meliputi apa yang dilakukannya. Artinya semua yang dilakukan oleh Zulkarnain diketahui dan dibimbing oleh Allah. Atau dapat juga diartikan bahwa yang diceritakan ini adalah sebagian dari kisah perjalanannya, dan Allah Maha mengetahui yang terjadi dalam perjalanan itu, termasuk suka dukanya dia dalam perjalanan. Jadi semua kisah, semua perjalanan dari A sampai Z dari Zulkarnain, Allah Maha tahu, dan itu yang disebutkan. Kemudian boleh jadi juga bahwa maknanya Allah senantiasa membimbing Zulkarnain dalam melakukan tindakannya. Nah, apa yang bisa kita ambil hikmah dari kisah Zulkarnain ini? Setidaknya yang pertama, kita lihat betapa pentingnya pemimpin yang beriman itu. Ya, Zulkarnain digambarkan sebagai pemimpin yang beriman, ya, tapi juga bukan hanya beriman malah, tapi juga seorang pemimpin yang adil. Yang adil artinya ketika dia memutuskan apa yang dia harus ambil sikapnya berdasarkan petunjuk dari Allah. Kemudian Zulkarnain itu adalah raja yang cerdik dan adil. Keputusannya untuk memberikan yang diberikan oleh Zulkarnain menunjukkan kecerdasan dan keadilan serta kebaikan agamanya. Jadi yang perlu diusahakan adalah keimanan atau ketakwaan seorang pemimpin. Pemimpin yang bertakwa itulah yang diutamakan. Jadi diharapkan pemimpin yang bertakwa itu ya tentu juga bagus dalam kepemimpinannya, ya, bijaksana seperti yang Allah gambarkan dalam kisah Zulkarnain. Sampai di sini kisah Zulkarnain itu menggambarkan dia sebagai seorang pemimpin yang saleh dan bijaksana. Nah, untuk selanjutnya di situ nanti akan kelihatan bahwa bagaimana kebijaksanaannya dan terbuktilah kesalehannya dengan ketika dia bertemu dengan kaum yang kita kenal dengan sebutan Ya'juj dan Ma'juj.
Tapi itu nanti akan pembahasan selanjutnya. Sampai di sini ini yang bisa kita bahas. Jadi kesimpulannya bahwa ini ayat 83 sampai 92 menggambarkan sosok seorang tokoh yang dikenal dengan Zulkarnain sebagai pemimpin yang salih, dan dia kemudian dibimbing oleh Allah untuk melakukan tindakan-tindakannya. Dikatakan bahwa dia berjalan ke timur dan ke barat untuk melakukan apa yang sebaiknya dikerjakan dan diberikan kepada orang-orang yang ditemuinya. Jadi inilah yang bisa kita bahas hari-hari ini tentang Zulkarnain. Silakan bila ada pertanyaan kita akan diskusikan setelah ini. Ada 2 pertanyaan yang sudah masuk melalui chat, ya. Assalamualaikum Ustaz. Sebentar, saya mau menjawab pertanyaan yang masuk dulu. Ini ada pertanyaan, apakah suatu saat atau ketika di akhirat Allah memberitahu hambanya rahasia-rahasia dari Al-Quran yang belum terjawab? Misalnya, siapa Zulkarnain yang dimaksud ini? Oh ya, baik. Sampai situ ya. Oke, jadi nanti ketika kita sudah berada di surga, apapun bisa kita minta. Apapun bisa kita minta. Artinya ketika kita ingin mengetahui apapun yang tidak diketahui selama kita hidup di dunia, maka itu bisa kita ketahui di akhirat. Ya, jadi jangankan mengetahui yang tidak dijelaskan, ya, melihat Allah, ya, melihat Tuhan itu juga dimungkinkan, ya, bagi penghuni surga yang mendapat kemuliaan. Jadi kalau dikatakan bahwa Zulkarnain ini adalah sesuatu yang belum jelas, maka semua nanti akan jelas di akhirat. Jadi bukan hanya Zulkarnain, segala hal, ya, segala hal yang gaib, maka semua nanti akan terbuka, ya, semua nanti akan jelas, semua nanti akan kita ketahui. Jadi bukan apa namanya, bagaimana cara pengetahuannya itu tentu tidak mesti ada penjelasan-penjelasan, karena itu nanti akan terhubung dengan semacam perintah atau wahyu yang menjelaskan itu. Tentu tidak ada lagi yang begitu, ya. Jadi di akhirat tidak ada yang tertutup, semua terbuka. Jadi apa yang tersembunyi semua akan terbongkar, apa yang tidak diketahui semua akan diketahui, apa yang gaib semua akan nyata. Ya, termasuk yang maha gaib sendiri, Allah Subhanahu wa taala, itu juga akan terbuka, akan ditunjukkan, akan kita lihat. Wallahu a'lam, bagaimana caranya kita tidak tahu, tapi Allah menjanjikan itu. Jadi gitu Bu ya. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua, kalau Nabi dan Rasul mendapatkan mukjizat, apakah Zulkarnain salah satu contoh orang yang diberikan karomah oleh Allah? Mengetahui tadi bahwa setiap perlakuan tadi merupakan bimbingan Allah. Ya, kelebihan atau keistimewaan yang diperoleh seseorang karena kesalihannya itu yang kita sebut dengan ilham. Ya, ilham itu bukan, itu yang kita sebut dengan karomah, kemuliaan. Sedangkan ilham itu sendiri adalah semacam bisikan-bisikan, pesan-pesan langsung yang diberikan Allah kepada orang itu. Jadi secara umum kelebihan itu adalah karomah, bahwa dia mendapat bimbingan langsung dari Allah, itu karomah namanya, dan itulah yang diberikan Allah kepada para walinya. Ya, walinya itu adalah orang-orang yang salih, orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, baik zahir maupun batin, baik dalam keadaan sendiri maupun sedang beramai-ramai, semua itu Allah berikan kemuliaan. Ya, jadi kemuliaan itu bisa saja merupakan bimbingan langsung dari Allah, ya, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, atau penjagaan Allah sehingga dia selalu terhindar dari mara bahaya. Jadi apa namanya, betul bahwa Zulkarnain ini adalah orang yang mulia, orang yang memang dipilih oleh Allah, yang mendapatkan karomah, kemuliaan, ya, sehingga dia dibimbing dalam melakukan segala aktivitasnya. Saya kira itu. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam. Silakan Pak Hari. Ya, terima kasih. Ustaz. Apa kabar? Begini, baru Ya, alhamdulillah. Selamat bergabung. Terima kasih Ustaz. Ya, Sedikit pertanyaan saja. Ya. Tadi digambarkan bahwa sekarang dari pemimpin yang soleh dan beriman, yang adil dan sebagainya ya. Dikatakan. Saya ingin bertanya, dalam konteks kekinian, khususnya di negara kita, adakah pemimpin yang soleh dan beriman seadil itu ada? Artinya apa ya? Yang katakanlah yang bisa kita jadikan panutan gitu dalam konteks kekinian dalam negara kita, negara Indonesia ini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada di zaman sekarang, khususnya di negara kita, pemimpin yang adil, yang saleh dan bijaksana itu? Pertama, yang perlu kita tegaskan dulu bahwa bagaimana kesalihan atau bagaimana keadilan yang ingin kita maksudkan. Ya, kalau kita sebut sebagai seorang yang beriman, ya, ketika seseorang dia Muslim, ya tentunya dia beriman lah. Nah, tapi bahwa kalau kita sebut sebagai kesalihan, pemimpin yang saleh, maka maka halo, suara saya putus-putus ya. Ya, Ustaz. Nah, Ustaz terdengar jelas. Oke, lanjut ya. Kalau kita sebut pemimpin yang soleh, nah di sini yang menjadi problemnya adalah ketika kita mau mengukur kesalihan itu dari segi apa. Kalau dari segi ibadahnya, ya, kalau dari segi ibadahnya, tentu secara zahir kita melihat pemimpin itu kalau dia melakukan kewajiban-kewajibannya kita sebut dengan soleh gitu. Ya, misalnya kalau lagi sholat dia sholat, kalau dia puasa puasa, kemudian dia haji. Nah, itu sudah cukuplah kita sebut dia salih, ya kan? Nah, kemudian sampai di situ pemimpin-pemimpin kita itu banyak yang seperti itu, ya, bukan dari level yang paling tinggi maupun yang di daerah-daerah banyak lah pemimpin-pemimpin kita yang soleh gitu, ya, soleh secara ritual. Tapi kalau kita bicara tentang adil, ya, bijaksana, dan apalagi kalau kita mau lebih menjurus lagi pemimpin yang betul-betul menjalankan amanah, nah di situ kita bisa berbeda nanti dalam penilaian. Ya, tentu saja ukuran kita dalam hal bernegara ini, kalau dalam beragama sudah jelas ukurannya itu Al-Quran dan hadis. Tapi kalau dalam bernegara, seorang pemimpin di negara ini kan ada aturan, ada pedoman yang harus dia taati. Jadi ukuran kita di situ aja. Kalau dia mengikuti pedoman itu, kalau dia mematuhi aturan-aturan itu, maka di situ kita sebut dia sebagai pemimpin yang baik, ya, bijak, yang adil lah gitu ya. Jadi sebetulnya saya tidak mau menunjuk personilnya, ya, personnya, tapi kita dari situ sajalah mengukurnya. Apakah sudah ada pemimpin kita yang betul-betul taat kepada Allah, kemudian dia betul-betul konsisten dengan aturan-aturan yang ada dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kalau memang dia bisa begitu, maka itulah yang disebut dengan pemimpin yang adil, ya, pemimpin yang saleh dan pemimpin yang adil. Contoh adil itu kan artinya salah satunya misalnya penegakan hukum, ya. Penegakan hukum itu kan cenderung dikaitkan dengan keadilan. Nah, apakah penegakan hukum itu sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku? Kalau memang sesuai, berarti dia adil. Kalau tidak, berarti belum adil. Nah, gitu aja ukurannya kalau saya. Begitu Pak Hari. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, makasih. Maaf, Ustaz. Terima kasih. Sedikit Sehat lagi. ya. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Sama-sama. Silakan, ada yang lain? Bu Selamat mau nanya. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullah. Pak Ustadz, Ya, saya mau nanya. Ibu suka beli ayam di pasar. Ibu suka beli ayam di pasar. Yang udah potongan. Yang udah potongan. Tapi katanya kalau motong ayam itu pakai bismillah. Tapi kalau di pasar saya suka beli
ayam yang udah potongan. Nah, Lah, ya itu ya, yang motong itu tahu baca bismillah, tahu enggak? Saya enggak tahu. Itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Oh ya, baik. Kalau kita membeli sesuatu yang berupa sembelihan, secara umum yang kita tahu, ya, secara umum yang kita tahu itu disembelih oleh dengan cara yang benar, ya, cara yang benar. Walaupun kita tidak menyaksikannya, tapi secara umum kita tahu bahwa itu disembelih dengan cara yang benar. Itu. Jadi begitu kita membelinya di suatu tempat yang kita tahu seperti itu kebiasaannya, tak perlu kita selidiki bahwa bagaimana cara menyembelihnya dan sebagainya. Nanti kalau semua yang kita makan harus kita saksikan, harus kita lihat dengan mata kepala sendiri, susah nanti orang dagangnya. Ya kan? Iya. Susah. Kita pun nanti bakal susah mau makan, mau makan daging, harus meriksa di mana pula dia motong sapinya. Sapinya ini dipotongnya gimana caranya. Jadi kalau sudah secara umum kita tahu bahwa dia disembelih dengan cara yang benar, itu sudah cukup lah, ya. Sejauh tidak ada penjelasan dari pedagangnya sendiri bahwa dia melakukan dengan cara yang lain. Itu satu. Yang kedua, ya, menurut mazhab Syafi'i bahwa yang wajib menyembelih, yang wajib dalam penyembelihan itu adalah orangnya muslim gitu. Oh ya. Orangnya yang muslim, sedangkan membaca bismillah itu sunnah hukumnya. Yang penting orangnya muslim. Kalau sekedar baca bismillah saja wajib, nanti orang yang bukan muslim pun bisa baca bismillah gitu. Iya. Jadi yang wajib itu orang yang menyembelih itulah orang Islam, maka mau pakai bismillah atau tidak dia halal. Asal dia tidak menyebut nama yang lain, ya, diam saja dia menyembelih boleh. Tapi kalau orang Islam lalu menyebut berhala ketika dia nyembelih, itu tak boleh, ya. Demi penunggu laut Loro Kidul saya sembelih ini, itu tak boleh itu, ya kan? Walaupun dia Muslim. Nah, jadi kalau memang mau baca silakan, kalau tidak jangan sebut yang lain, diam saja gitu. Dan itu sah. Ya Bu ya. Jadi ibu nikmatin saja, ambil saja, nggak usah tanya-tanya, nanti repot sendiri. Iya. Ya, agama ini tidak mau merepotkan. Oh iya. Silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan yang lain. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan Bu Sukira. Sekarang nih kan lagi sholat tarawih Ustadz. Ya. Kalau sholat tarawih itu kan lebih dari 2 rakaat. Setiap mulai sholat lagi itu ayat udah salam mulai lagi. Itu selalu baca iftitah lagi nggak? Oh ya. Jadi setelah selesai salam, ya, setelah selesai salam kita masuk rakaat berikutnya, sholat baru namanya. Jadi baca sholat juga. Baru namanya berarti seperti kita memulai dari awal. Oh gitu. Jadi sholat yang kita kerjakan itu adalah sholat baru, maka ya sama seperti sholat ketika di awal kita sunnah baca doa iftitah dan seterusnya. Ya. Nah, terus yang sholat ini Ustaz. Nah. Kalau yang sholatnya duduk itu berarti setiap mulai kita mulai berdiri lagi. Gitu. Kalau yang sholat sambil duduk kan mulai pertama itu mesti berdiri mulai. Terus kan oh iya. Jadi lagi juga. Kalau dia awalnya sholatnya berdiri, kemudian kalau untuk rukuk sujud dia duduk gitu ya. Itu maksudnya Bu ya? Iya. Nah, itu berarti kalau dia selesai untuk sholat berikutnya, sholat baru, maka dia seperti itu lagi. Tapi karena ini sholat sunnah, sebetulnya tidak boleh seseorang mengambil sikap duduk saja sholatnya. Ya, walaupun dia mampu berdiri, boleh juga karena ini sholat sunnah. Kalau sholat wajib baru seperti itu. Tapi kalau sholat sunnah, boleh kita dari awal sampai akhir duduk juga boleh. Apalagi kalau kita separohnya nggak bisa berdiri gitu, separohnya hanya bisa duduk gitu, ya lebih bagus duduk aja dari awal gitu.
Nah, itu kalau untuk gitu. sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib kan nggak boleh. Selama masih bisa berdiri maka harus berdiri. Nah, itu bedanya. Ya Ustadz, terima Baik. kasih Ustadz. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Silakan, ada lagi? Pak Hasan, apa kabar? Saya mau mengabsen ini. Ibu Abu Ati, Ibu Titut, Ibu Mina, Ibu Endang, Pak Hari. Saya jadi agak pangling saya ngeliat Pak Hari begini. Kayak Habib apa Siap, gitu. Ustaz. Bu Selamat, ya. Pak Hasan, Ibu Noni, Bu Tabroni, apa kabar Bu Haji, sehat? Alhamdulillah ya, Bu Adi, Pak Adi Mohanis ya, Bu Dari, Bu Said, Bu Sri, Bu Lasmi, Ibu Ratna juga ada. Ini dari Cinere ini dengan Pak Irsal ini. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ya, Pak Sunarko juga. Ibu Sugira, Ibu Asmawati. Ini Asmawati yang dari Malaysia ya? Iya, Pak. Ibu Sri juga. Oh iya, itu. Ya, ada pertanyaan lagi. Saya kebetulan memang tidak bisa lama hari ini. Agak ceramahnya pun singkat. Karena saya ada keperluan, makanya kita selesaikan sampai jam 10. Kalau memang tak ada lagi, kita selesaikan sekarang. Lagi pula ini Ramadan ini. Tapi masih segar-segar saya lihat ini. Alhamdulillah kita sehat ya. Silakan Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan? Oh ini siapa ini? Assalamualaikum. Bagaimana soal cara memasaknya? Disarankan daging jangan dicuci karena banyak bakteri. Itu bagaimana Ustadz? Kan masih banyak darahnya. Oh ya. Kalau kalau darahnya ada pula ya harus dibersihkan lah Bu. Ya kan? Ya justru darah yang mengering di situ juga malah mengandung bakteri. Jadi dibersihkan saja secukupnya. Ya maksudnya itu jangan sampai dicuci seperti kita nyuci ikan kali ya. Ya nyuci ikan itu kan kayaknya kayak apa gitu. Nah, daging itu tak mesti begitu. Mungkin begitu sarannya. Saya tak tahu begitu paham saya kalau masalah memasak ini ya. Oke, ada lagi? Kenapa Bu? Iya Bu, Bu Sri. Kenapa? Diperes ya, kayak daging itu udah diperes tuh masih keluar lagi punya apa darahnya kayak gitu kalau darah yang ada di daging itu bukan darah yang mengalir. Ya, bukan darah yang mengalir dia. Artinya itu bukan darah yang dilarang kita untuk mengkonsumsinya itu. Itu adalah semacam apa ya? Darah yang menempel, yang bukan merupakan apa namanya itu ya, bukan darah yang berfungsi sebagai yang mengalirkan apa namanya sari-sari makanan itu, bukan. Itu adalah darah yang menempel di daging saja. Jadi secukupnya aja, ya diukur saja, diukur saja, jangan terlalu Saya juga nggak paham Ibu bagaimana bagusnya ya, tapi menurut saya itu bukan itu darah yang diharamkan itu ya. Darah yang diharamkan itu yang mengalir, yang waktu disembelih keluar mengalir gitu. Iya Ustadz. Ya. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Ya, ada lagi? Waalaikumsalam. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, barangkali kita cukupkan dulu ya. Ya, Baiklah ya, baiklah. Saya kira begitu nanti akan insya Allah Kamis depan kita akan masuk dalam kajian tadabbur ini tentang Ya'juj dan Ma'juj ya. Barangkali di situ nanti bisa kita bisa kita bicarakan lebih panjang karena itu berkaitan dengan salah satu dari tanda kiamat besar ya, salah satu dari tanda kiamat besar. Dan itu mungkin insya Allah makin serulah pembahasannya ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita diberikan umur, kesempatan untuk terus mengaji ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini menjadi amal-amal kita sebagai bagian dari amal Ramadan kita. Insya Allah akan lebih berlipat ganda pahalanya
ya Amin. dibanding pengajian kita di luar Ramadan. Demi keberkahan Ramadan, amal-amal kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas bergabungnya Bapak Ibu sekalian dalam majelis ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir Ramadan nanti. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Ilaha illa anta Terima kasih, Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. wa atubu ilaih. Iya. Sehat terus ya, Ustaz. Sama-sama, Bu. Izin live Ustaz. Ya.